Om Swastiastu. Kami dari kelompok studi kasus toko pulsa PON Rizal. Nah, kami di sini akan melakukan analisis sistem informasi basis data penjualan pulsa operator dengan studi kasus toko pulsa PON Rizal. Sebelum mulai ke pembahas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok pertama ataupun anggota pertama kami ada Komang Pramayasa dengan NIM 1919091014. Kemudian anggota kedua yaitu Komang Wiyeka Permana dengan 1919091026. Kemudian ada anggota ketiga yaitu saya sendiri Kade Dwi Utama 1919091050. Nah, kemudian ada pun pembahasan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai analisis sistem pada PON Rizal. Yang kedua menjelaskan tentang solusi yang dapat ditawarkan pada PON Rizal. Ketiga menampilkan entity relation diagram atau yang disebut ERD tabel dalam database dan relasi antar tabel. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang indexing pada database. Yang kelima yaitu terakhir menjelaskan query yang terdapat pada database seperti store prosedur, store function, view, dan trigger. Nah, kemudian inilah analisis saat ini, yaitu saat ini informasi yang didapat tidak akurat disebabkan karena pemrosesan yang ada masih manual seperti proses pembelian, penjualan, dan proses penagihan, di mana masih banyak data yang bocor atau terlewatkan karena faktor manusia. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak terlihat bagi PON Rizal. Nah, kemudian di sini ada solusi yang ditawarkan untuk sistem informasi penjualan pulsa operator. Nah, di sini sistem informasi ini bertujuan untuk mencatat semua order penjualan yang diterima oleh toko, memprosesnya sesuai dengan order yang diterima dan menyimpan data pembayaran, sehingga akan mempermudah karyawan dalam mengolah ataupun melayani pelanggan. Dengan adanya sistem informasi ini akan berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan, sehingga tujuan dari toko tersebut akan terpenuhi. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum solusi sistem. Nah, di sini sistem informasi penjualan pulsa operator PON Rizal digunakan untuk membantu pihak toko PON Rizal dalam mengelola data order transaksi pulsa secara akurat yang tidak di dalamnya meliputi data produk, data operator pulsa, data transaksi, data detail transaksi, hingga data pembayaran, di mana nantinya dalam sistem ini terdapat dua aktor atau user, yakni customer dan karyawan. Nah, masing-masing user sudah diberikan hak aksesnya terkait dengan tugas dari masing-masing user, yaitu customer melakukan proses transaksi pembelian pulsa yang terdiri dari data produk, data tanggal pembelian, dan data transaksi hingga status transaksi. Ini kemudian customer diberikan hak akses terhadap pada data produk, detail produk, data konsumen, data transaksi detail, hingga data pembayaran transaksi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat gambarannya. Di input ada data transaksi, kemudian diproses menjadi dua proses, yaitu pemesanan dan pengiriman. Kemudian di sini juga ada output, yaitu dua output yang dihasilkan, yaitu laporan hasil detail transaksi dan laporan pengiriman, seperti itu. Nah, kemudian di sini adanya entity relation diagram atau yang disebut ERD. Nah, di sini ada relasi pertama yaitu pulsa memiliki operator seluler. Nah, di pulsa ini memiliki atribut jumlah pulsa dan kode pulsa. Nah, adapun relasi pulsa dan operator seluler yaitu dimiliki ini memiliki kode atribut yaitu kode pulsa, kode produk, dan kode operator. Nah, pulsa di sini dengan operator seluler ini memiliki hubungan ataupun kardinalitas one to one, yaitu dimana pulsa memiliki operator seluler minimal 1 dan maksimal 1, sedangkan operator seluler memiliki pulsa minimal 1 dan maksimal 1. Nah, seperti itu. Kemudian di sini adapun produk yang berada di sini, di mana produk ini memiliki produk ini memiliki pulsa ataupun operator seluler. Nah, di sini produk memiliki
atribut nama produk, kode operator, kode pulsa, dan harga jual. Nah, produk di sini memiliki dua relasi, yaitu relasi karyawan dan relasi antara data transaksi. Data produk di sini memiliki kardinalitas di mana many to one, yaitu di dalam produk memiliki minimal maksimal satu karyawan, sedangkan satu karyawan memiliki lebih dari satu produk ataupun minimal tidak sama sekali memiliki produk, seperti itu. Nah, kemudian produk itu memiliki relasi dengan data transaksi, di mana kardinalitas di sini adalah one to many, di mana produk ini hubungan dengan data transaksi ini minimal 0 dan maksimalnya 1, sedangkan di data transaksi ini di dalam produk ini minimal harus ada satu data produk ataupun bisa lebih dari satu data produk, seperti itu. Nah, di sini dalam hubungan karyawan dan customer dapat melakukan yang namanya transaksi. Nah, di transaksi ini memiliki atribut, yaitu kode transaksi, nomor transaksi, total transaksi, nomor HP dan kode status. Di mana transaksi ini memiliki relasi, yaitu relasi kepada status dan pembayaran, di mana transaksi ini memiliki kardinalitas yang pertama, yaitu untuk pembayarannya itu kardinalitas one to one dengan pembayaran, yaitu di mana satu transaksi hanya bisa dilakukan atau mempunyai minimal tidak punya pembayaran ataupun maksimal memiliki satu pembayaran saja, sedangkan di pembayaran ini memiliki transaksi minimal 1 dan maksimal 1. Nah, kemudian di transaksi sini memiliki relasi antara status, di mana transaksi di sini memiliki status ini memiliki kardinalitas one to many, di mana satu transaksi harus minimal memiliki satu status ataupun bisa lebih, dan satu status ini bisa memiliki transaksi minimal 1 ataupun maksimal 1, seperti itu. Nah, dalam status ini memiliki atribut kode status dan status. Nah, kemudian di sini ada tabel relasi IRD, yang dimana tabel di sini sudah dimasukkan ke dalam database. Di sini ada TB detail transaksi yang meliputi yang masuk ke dalam TB transaksi, di mana tabel detail transaksi ini berhubungan dengan tabel produk, tabel pembayaran ini masuk ke tabel transaksi, dan tabel status. Nah, di tabel produk ini memiliki sub tabel, yaitu tabel operator dan tabel pulsa, seperti itu. Nah, itu juga di sini ada tabel log transaksi, log harga jual produk, tabel karyawan dan tabel customer yang memiliki primary key masing-masing, seperti itu. Kemudian ada tabel customer, di mana di tabel customer ini memiliki primary key, yaitu yang pertama kode customer dengan data tipe varchar dengan size 7. Nah, kemudian inilah output yang dihasilkan oleh tabel customer, yang dimana ada nama kode customer, nama customer, dan alamat customer dengan memiliki jenisnya masing-masing. Di sini kemudian ada pun SQL yang ditampilkan oleh tabel customer untuk mengecek ataupun menginputkan dari tabel customer. Nah, kemudian di sini ada tabel karyawan yang memiliki primary key kode karyawan. Nah, di kode karyawan ini memiliki data tipe data, yaitu varchar dengan size 7. Nah, di sini juga memiliki output seperti ini dan SQL seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tabel pulsa yang memiliki primary key kode pulsa dengan data tipe varchar, dan outputnya memiliki dua output, yaitu kode pulsa dan jumlah pulsa, dan memiliki SQL seperti ini.
Nah, di sini selanjutnya ada tabel operator, yaitu di mana tabel operator memiliki primary key yaitu kode operator yang memiliki data varchar size 6 dengan output yang memiliki dua nama, yaitu kode operator dan nama operator yang memiliki SQL yang seperti ini. Yang SQL ini ditampilkan untuk tabel operator. Nah, selanjutnya di sini ada tabel produk, di mana tabel produk memiliki dua foreign key. Yang pertama primary key itu yang namanya kode produk, data tipe varchar dengan size 7, dan foreign key-nya di sini ada dua, yaitu kode operator dan kode pulsa. Nah, di sini kode operator dan kode pulsa di dalam tabel produk ini diisi agar bisa terhubung untuk tabel produk dan memiliki output seperti ini, di mana isi kode produk, nama produk, kode operator, kode pulsa, dan harga jual. Nah, di sini semua berhubungan dan memiliki SQL yang dapat ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian ada tabel transaksi yang dimana di sini memiliki primary key kode transaksi dan foreign key yaitu kode status. Di sini juga memiliki varchar size 7 di tipe datanya di dalam primary key. Nah, di sini juga ada output dari tabel transaksi, yaitu ada 5, yaitu kode transaksi, tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan kode status. Di sini juga ada tampil SQL untuk memasukkan tabel data transaksi. Seperti itu. Nah, kemudian ada pun tabel detail transaksi. Nah, di tabel detail transaksi ini juga memiliki dua foreign key, yaitu kode transaksi dan kode produk, dan primary utamanya itu kode detail, yaitu dengan data tipe yang semuanya itu varchar dengan size yang memiliki size berbeda-beda. Nah, setelah itu ada pun output di sini, yaitu kode detail, kode transaksi, kode produk, jumlah, quantity, dan subtotal seperti itu. Nah, di sini juga ditampilkan SQL untuk tabel detail transaksi. Di sini ada tampil pembayaran, di mana primary key-nya ada kode pembayaran, foreign key-nya kode transaksi, dan kode status, di mana ada output juga di dalam sini, yaitu kode pembayaran, kode transaksi, total transaksi, total bayar, dan kode status. Di sini ada pun SQL yang ditampilkan untuk tabel pembayaran yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada tabel status, di mana memiliki satu primary key yang bernama kode status dan memiliki data tipe varchar, dan outputnya ada dua, yaitu kode status dan status saja yang bisa ditampilkan. Nah, di sini juga ada SQL yang menginputkan tabel status seperti itu. Nah, adapun indexing di sini yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya WK. Nah, ya itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila mana ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komang WWK Permana dengan NIM belakang 026. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indexing. Nah, pengertian indexing merupakan sebuah objek pada MySQL yang berisi data yang terurut dari nilai-nilai pada satu atau lebih field dalam suatu tabel. Sama seperti daftar isi pada sebuah buku, indeks terutama digunakan untuk mempercepat pencarian terhadap suatu set data dengan kondisi tertentu yang melibatkan kombinasi field yang sudah didefinisikan dalam suatu indeks. Nah, tanpa indeks, pencarian data biasanya akan memakan waktu lama, terutama jika data sudah dalam skala jumlah yang sangat besar. Nah, berikut beberapa indexing yang terdapat pada basis data sistem informasi penjualan pulsa operator pada toko Foundrysell. Di sini yang pertama kita mengindekskan pada tabel produk dengan nama indeks ini adalah produk IDX. Di mana pada tabel ini pada tabel produk ini merupakan tabel yang berisikan data-data produk mulai dari kode produk, nama produk, kode pulsa, kode operator, hingga harga jual produk. Nah, tabel ini
sewaktu-waktu akan dapat bertambah seiring dengan adanya produk-produk baru yang masuk. Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan pengaksesan data, maka kami membuat sebuah indexing dengan row yang akan kita jadikan sebagai indeks adalah row code, produk, kode operator, dan kode pulsa. Nah, berikut perintah SQL untuk membuat indeks tersebut. Nah, kita langsung saja ke database. Langsungnya kita sudah berada di database. Nah, kita langsung menuju ke tabel produk. Nah, bisa kita ke SQL. Nah, jika kita ingin memanggil sebuah data dalam produk ini, contoh select from dari tabel produk, di mana kode produk itu bernilai PRD 05. Kita execute, maka waktu pengerjaannya adalah 0,040 detik. Nah, bagaimana jika kita menggunakan create index ini? Nah, langsung saja ke SQL, dimana kita membuat indeks baru, create index, dengan nama product index. Di dalam tabel produk dengan nilai dari itu kode produk, kode operator, kode pulsa. Setelah itu kita execute, berhasil. Nah, selanjutnya kita panggil perintah yang pertama. Kita memanggil kode produk 005, di mana kode produk sama dengan PRD 005. Nah, kita execute dan lihat perbedaan waktunya. Ini semakin cepat ketimbang sebelum kita membuat indeks baru. Nah, kita bisa lihat bahwa penggunaan indeks ini sangat bermanfaat dalam database karena dapat mempercepat pengeksekusian. Nah, selanjutnya indeks yang kedua adalah indeks pada tabel transaksi, di mana pada data transaksi pada tabel transaksi nantinya akan selalu bertambah setiap harinya tergantung dari penjualan pulsa per harinya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi ketidakefisienan data yang dikarenakan banyak data yang pada tabel, maka kami membuat sebuah indexing pada tabel transaksi dengan row, yakni kode transaksi, nomor HP tujuan, dan kode status. Mana pada perintah SQL ini sama seperti kode pertama, kita membuat indeks dengan nama indeks dalam tabel apa yang kita tuju dan bagaimana parameternya. Dan ini merupakan output dari pembuatan indeksnya. Nah, langsungnya kita ke database. Tadi transaksi ya. Transaksi. Where kode transaksi itu bernilai RNS 001. Maka kita execute. Kita lihat bahwa pengeksekusiannya adalah 0,00441 detik. Nah, bagaimana jika kita menggunakan indeks? Langsung saja kita create index. Kita create index dengan nama indeks adalah transaksi index. Transaksi on transaksi dengan parameter kode transaksi.
kode transaksi, nomor HP tujuan, dan kode status. Seperti kita eksekusi. Selanjutnya kita gunakan perintah yang sama, where kode transaksi itu bernilai TRNS 001. Maka kita eksekusi dan lihat bahwa perbandingan dari penggunaan indeks dengan tidak penggunaan indeks pada database ini itu sangat berpengaruh. Kita lihat tadi waktu dalam eksekusi itu adalah 0,0041 detik. Sekarang dengan adanya indeks kita hanya perlu menggunakan 0,0027 detik. Nah, selanjutnya adalah penambahan indeks pada tabel detail transaksi, di mana pada detail transaksi merupakan sebuah data detail dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh user, di mana sebuah transaksi bisa memiliki lebih dari satu buah detail transaksi, sehingga hal ini sangat memungkinkan banyaknya data detail transaksi yang tersimpan. Berikut adalah output dari indeks pada tabel detail transaksi, di mana pada tabel detail transaksi ini yaitu menggunakan row, kode produk, dan kode transaksi. Nah, kita langsung saja ke database. Kita cari detail transaksi. Gimana? Nah, kode detail itu sama dengan TTRN 001. Kita eksekusi. Itu waktu eksekusinya adalah 0,041 detik. Bagaimana jika kita menggunakan indeks? Maaf, macet. Create index dengan nama indeks detail transaksi index on detail transaksi dengan parameter kode detail, kode transaksi, dan kode produk. Kita eksekusi. Sehingga kita ketikkan perintah query yang pertama, di mana where kode detail itu bernilai DTRN 001. Itu kita eksekusi dan lihat perbedaan waktunya adalah 0,0026 detik. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan indeks ini sangat berguna. Nah, selanjutnya adalah indeks yang terakhir pada database kami adalah penambahan indeks pada tabel pembayaran, di mana pada tabel pembayaran ini merupakan salah satu data yang penting, di mana nantinya data ini digunakan sebagai data pembuktian bahwa sebuah transaksi sudah dilakukan pembayaran. Maka dari itu, karena data ini merupakan salah satu data yang penting, maka penting bagi kami untuk dapat menyusun sebuah rencana agar nantinya data ini dapat terorganisir dengan baik dan pengaksesan datanya pun sangat cepat. Nah, berikut adalah output dari pembayaran IDX. Dan inilah perintah SQL-nya, dan langsung saja kita ke database. Nah, selanjutnya ke pembayaran.
kode pembayaran itu bernilai PMBR (002). Kita eksekusi. Lihat 0,08 detik, hampir mendekati 0,01 detik. Maka dari itu solusinya adalah penggunaan indexing pada database ini. Kita buat create index dengan nama index adalah pembayaran DX. On TB pembayaran, mana nih parameter kode pembayaran, kode transaksi, dan kode status. Kita eksekusi dan kita perintahkan query yang pertama, di mana kode pembayaran itu bernilai PMBR 002. Maka kita eksekusi dan kita lihat adalah waktu eksekusi dalam pembayaran indeks ini adalah sebanyak 0,0023 detik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai Advanced MySQL yang sudah kami buat pada project UTS, yakni Sistem Informasi Penjualan Pulsa Operator Studi Kasus Toko Pon Trisel Singaraja. Di mana adapun Advanced SQL yang kami buat di sini yaitu yang pertama ada store prosedur, yang kedua ada store function, yang ketiga trigger, dan yang keempat views. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Pramayasa dengan NIM 1915091014. Oke, lanjut saja. Untuk yang pertama di sini adalah store prosedur. Store prosedur adalah stub rutin seperti subprogram dalam bahasa komputasi biasa yang disimpan dalam database. Pada MySQL, sebuah prosedur terdiri dari nama, parameter, dan pernyataan SQL. Untuk parameter di sini bersifat opsional tergantung dari kebutuhan prosedur yang dibuat. Nah, parameter di sini sendiri juga terdapat 3 jenis, yakni in, out, dan in-out parameter. Store prosedur juga dapat dikatakan sebagai suatu objek rutin yang tersimpan dalam database MySQL, dan penggunaannya dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering digunakan. Jadi, jika kita memiliki kondisi di mana kita harus menuliskan query yang ingin kita lakukan secara berulang, maka untuk mengefisienkan pekerjaan, kita dapat menyimpan query tersebut ke dalam store prosedur. Dan apabila dibutuhkan nantinya, kita hanya perlu memanggil prosedur yang telah kita buat tersebut. Oke, lanjut saja. Untuk prosedur contohnya di sini, kita sudah menyiapkan 5 buah prosedur dalam basis data yang kita buat. Yang pertama itu ada prosedur menambahkan data transaksi, yang kedua ada prosedur menambahkan data detail transaksi, yang ketiga prosedur menambahkan data pembayaran, yang keempat prosedur menampilkan data produk sesuai dengan nama operator, dan yang kelima ada prosedur menampilkan jumlah produk pada sebuah transaksi. Oke, untuk yang pertama di sini yaitu adalah prosedur menambahkan data transaksi, di mana prosedur menambahkan data transaksi ini berfungsi untuk menambahkan sebuah data transaksi baru ke dalam database, di mana pada sebuah data transaksi ini kita hanya memerlukan sebuah parameter, yakni nomor HP tujuan yang memiliki jenis parameter in dengan tipe data varchar. Adapun codingannya di sini yakni kita hanya memerlukan parameter nomor HP tujuan. Untuk kolom-kolom lain seperti kode transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, dan status transaksi itu nantinya akan secara otomatis
di generate oleh sistem basis data, di mana kita sudah mengaturnya sedemikian rupa pada prosedur ini. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada prosedur menambahkan data detail transaksi. Data detail transaksi di sini merupakan data-data produk yang dibeli dalam satu buah transaksi, di mana data detail transaksi ini dalam sebuah transaksi dapat memiliki data detail transaksi yang lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah transaksi, user dapat melakukan transaksi lebih dari satu produk, sehingga nantinya data detail transaksi ini bisa lebih dari satu dalam sebuah transaksi. Nah, untuk mengefisienkan kerja, kita membuat prosedur untuk penambahan data detail transaksi, di mana dengan membutuhkan parameter, kode transaksi, kode produk, quantity, dan juga yang nantinya akan memerlukan prosedur out, yakni subtotal, di mana subtotal di sini merupakan yang nantinya akan di-generate sendiri oleh prosedur ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada prosedur menambahkan data pembayaran. Di mana prosedur menambahkan data pembayaran di sini berfungsi untuk menambahkan sebuah data pembayaran sesuai dengan kode transaksi yang dilakukan. Nah, pada proses prosedur penambahan data pembayaran ini memerlukan dua jenis parameter, yakni parameter kode transaksi dan parameter total bayar. Selanjutnya ada prosedur menampilkan data produk sesuai dengan nama operator yang diinputkan oleh user. Jadi, jika user ingin mencari produk apa saja yang memiliki nama operator, misalkan nama operator eksis. Jadi, user ingin melihat operator eksis itu memiliki produk apa saja, maka kita menggunakan prosedur ini, yakni dengan parameter yaitu nama operator. Nantinya agar memudahkan admin untuk mengelola atau untuk melihat produk-produk apa saja yang memiliki oleh operator eksis, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah prosedur menampilkan jumlah produk pada sebuah transaksi. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa di dalam sebuah transaksi itu terdapat lebih dari satu produk yang dapat dibeli, di mana nantinya produk-produk tersebut kita jumlahkan agar nantinya admin mengetahui bahwa di dalam sebuah transaksi tersebut ada berapa produk yang dibeli oleh atau dilakukan transaksi oleh user. Nantinya parameter yang digunakan dalam prosedur ini hanyalah kode transaksi dari transaksi yang ingin dilihat banyak produknya. Nah, pengeksekusiannya sendiri itu yakni kita menyelek sebuah transaksi kode transaksi, tanggal transaksi, dan kita akan menghitung jumlah dari kode transaksi yang ada di dalam tabel detail transaksi. Nantinya kita akan menggunakan join tabel, yakni pada tabel detail transaksi dengan kode transaksi dan kode transaksi parameter ini sebagai acuannya, dimana nantinya kita gunakan clause where untuk mencari bahwa agar nantinya kode transaksi yang diinginkan sama dengan kode transaksi ini.
Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk mendemokan prosedur-prosedurnya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke dalam database. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam database kami. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur, yakni yang pertama ada SP select jumlah transaksi produk, SP select produk by operator, SP tambah detail, SP tambah pembayaran, dan SP tambah transaksi. Oke, yang pertama-tama kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah transaksi. Sebelumnya kita lihat dulu pada tabel transaksi terdapat kolom-kolom apa saja. Nah, pada tabel transaksi ini terdapat kolom kode transaksi, tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan kode status. Nah, untuk menambahkan sebuah transaksi baru, kita cukup untuk memasukkan parameter nomor HP tujuan, di mana nantinya kode transaksi, tanggal transaksi, total, dan kode statusnya akan di-generate sendiri oleh sistem. Langsung saja ke demo, ke prakteknya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah transaksi baru, yakni pertama-tama kita set terlebih dahulu sebuah parameter, yakni parameter nomor HP, di mana kita berikan value yaitu nomor HP customer, misalkan 083. Oke, ini merupakan nomor HP customer. Setelah kita mengeset parameter, maka kita panggil prosedur yang akan kita gunakan, yakni call SP tambah transaksi. Nah, dengan parameter dalamnya kita masukkan variabel nomor HP. Setelah itu kita kirim. Nah, maka di sini query akan menunjukkan bahwa query berhasil. Nah, untuk memastikan kita cek tabel transaksi di sini apakah sudah terinputkan atau belum. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini tabel transaksi yang kita masukkan data transaksi yang kita masukkan tadi sudah terinput, di mana nantinya kode transaksi akan terjadi sendiri sesuai dengan kode transaksi baru, di mana tadi kode transaksi terbaru yaitu trans 011 dan kode transaksi yang paling baru saat ini adalah trans 012. Untuk tanggalnya ini otomatis yakni tanggal sekarang yaitu 28 November dan nomor HP-nya sesuai dengan nomor HP yang saya inputkan. Untuk total transaksi di sini, nah total transaksinya adalah karena di dalam transaksi di sini belum dimasukkan detail transaksi yaitu produk-produk yang dibeli, maka total transaksi sementara yaitu adalah 0. Ketika nantinya kode detail transaksi sudah dimasukkan, maka nantinya total transaksi ini akan terupdate sendiri menggunakan trigger sesuai dengan detail transaksi yang dimasukkan. Nah, untuk kode statusnya di sini yakni 2 di sini berarti status masih pending karena transaksi ini belum dilakukan pembayaran. Ketika nantinya sudah dilakukan pembayaran, maka transaksi ini akan berhasil atau akan berubah menjadi 1 untuk menginisialisasikan bahwa transaksi ini berhasil. Seperti itu. Nah, untuk kode transaksi, untuk penambahan transaksi sudah berhasil. Selanjutnya adalah saya ingin memasukkan sebuah data detail transaksi. Sebelumnya kita lihat sendiri, kita lihat dulu detail transaksi yang ada di mana di sini kode detail transaksi yang paling terakhir adalah DTRN 017 dan ada kolom kode transaksi, kolom produk, kolom jumlah, quantity, dan subtotal. Di mana nantinya dengan menggunakan prosedur tambah detail transaksi, kolom jumlah dan kolom subtotal ini akan nantinya tergenerate sendiri sesuai dengan kode produk yang dimasukkan. Di mana nantinya jumlah di sini adalah jumlah harga dari produk yang dimasukkan dan subtotal di sini kita dapatkan dari jumlah dikali quantity. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Untuk penambahan data kode transaksi di sini perlu diingat bahwa kita memerlukan 4 parameter, yakni 3 buah parameter in dan 1 buah parameter out. Pertama-tama kita set terlebih dahulu parameternya, ya di sini ada parameter kode transaksi. Kita set untuk transaksi ke
12. Selanjutnya kode produk. Mana kode produknya di sini bebas, tapi di sini saya akan mengeset produk 001. Dan selanjutnya ada variable quantity. Di sini saya akan mengeset 1. Nah, untuk variabel yang keempat, karena variabel keempat ini bertipe out, maka kita tidak perlu mengeset variabel tersebut. Maka langsung saja kita call prosedurnya. Di sini prosedur SP tambah detail. Kita masukkan parameternya. Yang pertama ada kode transaksi, yang kedua ada kode produk, yang ketiga ada KTY, dan yang keempat ada subtotal. Nah, langsung saja kita kirim. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan lihat tabel detail transaksi di sini apakah sudah bertambah atau tidak. Nah, dapat teman-teman lihat di sini tabel detail transaksi sudah bertambah, yakni dengan kode detail transaksi DTRN 018, transaksi 12, produknya 001. Nah, untuk jumlah tadi karena kita tidak menginputkan jumlah, maka jumlahnya otomatis terisi. Kita lihat di sini di tabel produk. Dengan kode produk 001, apakah jumlahnya sudah sama, yakni Rp6.000. Kita lihat untuk produk 001, harga jualnya yakni 6.000, berarti sama ya teman-teman. Nah, karena tadi kuantitinya kita taruh 1, maka subtotalnya juga sama, yaitu 6.000. Jadi, untuk mendapatkan subtotal yakni jumlah dikali kuantiti. Nah, kita lihat kembali pada di tabel transaksi. Nah, tabel transaksi yang awalnya total transaksinya 0, sekarang sudah diupdate menjadi sesuai dengan subtotal yang ada pada detail transaksi, yakni 6.000. Seperti ini. Namun kode statusnya belum berubah karena belum diadakan pembayaran pada transaksi tersebut. Nah, sekarang saya akan mendemokan yakni prosedur untuk pembayaran. Nah, yang pertama di sini pada prosedur pembayaran, kita lihat terlebih dahulu pada tabel pembayaran. Nah, pada tabel pembayaran di sini terdapat kode pembayaran, kode transaksi, total transaksi, dan total bayar dengan kode statusnya. Nah, total transaksi ini nantinya akan didapatkan dalam tabel transaksi, yakni total transaksi. Dan total bayar ini nanti akan diinputkan oleh user. Untuk kode pembayaran nanti akan digenerate sendiri, yang nantinya akan terus bertambah 1, yakni nanti harusnya berarti PMBR 003. Langsung saja kita tes, kita praktekkan. Untuk kode pembayaran, untuk penambahan pembayaran di sini diperlukan 2 buah parameter, yakni parameter yang pertama yakni kode transaksi. Kita pakai transaksi yang baru, yakni transaksi 12, dan total bayarnya. Karena tadi total transaksinya 6.000, kita masukkan saja sesuai dengan pembayaran yakni 6.000. Selanjutnya kita call nama dari prosedurnya, yakni SP tambah pembayaran, dengan memasukkan parameter yang ada di dalamnya, transaksi, total bayar. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat pada tabel transaksi apakah sudah masuk datanya. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kode pembayarannya otomatis terisi, yakni pembayaran 003 dengan kode transaksi 12, total transaksinya 6.000, pembayarannya 6.000 dan kode statusnya 1, yakni berhasil. Nah, karena sudah dilakukan pembayaran, maka kita lihat kembali di tabel transaksi apakah status transaksinya sudah berubah atau belum. Kita lihat. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini,
statusnya sudah berubah yakni menjadi 1 yang artinya berhasil karena sudah dilakukan sebuah pembayaran. Oke, itu untuk prosedur penambahan data. Selanjutnya ada prosedur menyelect jumlah transaksi pada produk. Jumlah produk yang ada di dalam sebuah transaksi. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat terlebih dahulu prosedurnya. Di sini ada prosedur SP jumlah transaksi produk, di mana nantinya memerlukan sebuah parameter yakni kode transaksi. Langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita set sebuah variabel yakni kode transaksinya yang akan kita lihat berapa jumlah produknya, yakni transaksi 012. Nah, setelah itu kita call nama prosedurnya yakni SP select jumlah select jumlah transaksi produk. Langsung saja kita masukkan kode transaksinya sebagai parameter. Nah, dapat dilihat pada prosedur ini nantinya akan menampilkan 3 buah kolom, yakni kolom kode transaksi, tanggal transaksinya, dan jumlah produk pada transaksi tersebut. Dimana tadinya kan kita hanya memasukkan 1 buah produk, maka di sini jumlah produknya tertampil 1 buah. Oke, itu untuk prosedur melihat jumlah produk pada sebuah transaksi. Prosedur terakhir yakni prosedur melihat produk-produk yang ada sesuai dengan nama operator yang diinputkan. Di mana pada prosedur ini dibutuhkan sebuah parameter yakni nama operator. Kita lihat terlebih dahulu di sini pada tabel operator terdapat nama operator apa saja untuk memastikan. Nah, di sini terdapat nama produk, nama operator, Indosat, Telkomsel, XL, Axis, Tri, dan Smartfren. Kita coba untuk memanggil produk yang memiliki nama operator Telkomsel. Kita set terlebih dahulu nama operatornya, yakni Telkomsel. Selanjutnya kita call prosedurnya yakni SP select produk by operator. Kita masukkan variabel nama operator sebagai parameter. Kita kirim, kita eksekusi. Oke, maaf di sini nama operatornya salah. Untuk memastikan, mari kita cek select produk by operator. Select produk by operator. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, bahwa kita akan menampilkan operator Telkomsel, produk dari operator Telkomsel. Nah, di sini sudah tertampil produk-produk apa saja, yakni pulsa 5.000, pulsa Telkomsel 10.000, 25.000, 50.000, dan 100.000. Lengkap beserta dengan nama operatornya, kode produknya, jumlah pulsanya, dan juga harga jual dari produk tersebut. Nah, itu untuk produknya. Untuk prosedur selanjutnya adalah function atau store function, di mana sama halnya seperti store prosedur, store function dikatakan sebagai sebuah objek rutin yang tersimpan pada MySQL dan penggunaannya dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang digunakan. Tetapi bedanya adalah store function di sini akan memberikan nilai return pada sebuah prosedur. Sedangkan prosedur tidak memberikan nilai return sama sekali.
Nah, adapun function-function yang ada di dalam tabel base data kami, yakni ada function get harga produk, function get kode detail, function get kode pembayaran, function get kode transaksi, dan function get total transaksi. Yang pertama di sini adalah function get harga produk, di mana function get harga produk di sini merupakan sebuah function untuk mendapatkan harga dari produk sesuai dengan kode produk yang dimasukkan. Dimana nantinya pada function ini dibutuhkan sebuah parameter, yakni parameter kode produk. Selanjutnya adalah function mendapatkan kode detail pembayaran, di mana sesuai yang teman-teman lihat tadi, saya tidak memasukkan kode detail pembayaran pada saat saya memasukkan data detail pembayaran. Nah, hal itu terjadi karena saya memakai function get detail pembayaran ini untuk mendapatkan kode detail pembayaran yang baru sesuai dengan kode pembayaran yang ada. Nah, di mana nantinya function ini tidak memerlukan parameter sama sekali. Nah, di sini dapat dilihat oleh teman-teman bahwa terdapat sebuah kondisi di mana nantinya if length nomor detail ini didapatkan sesuai dengan kode SQL, yakni substring max kode detail, di mana nantinya saya akan mengeget kode detail mana yang paling max, nantinya akan di substring 5 huruf dari depan dan ditambahkan angka 1. Jadi contohnya seperti ini, detail transaksi. Nah, di sini kan ada DTRN 018. Jadi saya substring terlebih dahulu agar nantinya saya mendapatkan 3 angka di belakang ini, yaitu 018. Nanti setelah kita mendapatkannya, max-nya ini kita tambah dengan 1. Nah, 18 ditambah 1 menjadi 19. Maka nantinya 19 tersebut kita masukkan ke dalam variabel nomor detail yang sudah dideklarasikan sebelumnya, yakni declare nomor detail. Nah, nomor detail di sini nantinya kita masukkan ke dalam sebuah kondisi, yakni di mana jika panjang dari nomor detail ini sama dengan 1, maka kita akan masukkan kode detail transaksi, yakni dengan memanggil kode SQL, yakni concat DTRN 001 002, seperti itu. Nomor detail kita masukkan ke dalam variabel kode detail. Begitu juga dengan seterusnya. Jika nantinya nomor panjang dari nomor detailnya 2, kita akan menjalankan kode ini. Jika nantinya panjang detailnya 3, maka kita akan menjalankan kode ini. Nah, setelah itu di akhir, karena function ini harus mereturn sebuah nilai, maka nantinya nilai yang kita return adalah nilai kode detailnya, agar nantinya kita dapat mengeget kode detail yang baru. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke function yang ketiga, yaitu function mendapatkan kode pembayaran. Sama seperti tabel untuk mendapatkan detail pembayaran. Untuk mendapatkan kode pembayaran di sini secara umum algoritmanya sama, yakni kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Setelah itu kita mendapatkan nomor pembayaran baru. Setelah mendapatkan nomor pembayaran baru, kita melakukan kondisi untuk mengecek panjang dari nomor pembayaran tersebut. Setelah itu yang terakhir adalah kita mereturn sebuah variabel, yakni kode pembayaran. Untuk kode transaksi di sini juga sama alurnya seperti get kode detail dan get kode pembayaran, namun di sini kode transaksi ini digunakan untuk mendapatkan kode transaksi yang baru. Oke, untuk yang terakhir, function yang terakhir adalah mendapatkan total transaksi. Nah, function ini berguna untuk mendapatkan total transaksi dari sebuah transaksi sesuai dengan kode transaksi yang dimasukkan oleh user ke dalam parameter function. Nantinya, function ini memiliki sebuah parameter, yakni parameter kode transaksi. Di mana pada parameter ini kita
melakukan summary, yaitu fungsi agregat dari subtotal. Nantinya subtotal ini kita masukkan ke dalam kode total transaksi, di mana kita lakukan juga pengkondisian where kode transaksi sama dengan parameter kode transaksi di sini. Setelah itu terakhir kita mereturn total transaksi dari function ini agar nantinya kita dapat memiliki nilai atau mendapatkan nilai dari sebuah total transaksi Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama-tama saya ingin mencoba untuk mendapatkan kode transaksi yang baru. Kita lihat dulu pada tabel transaksi di sini. Bisa dilihat teman-teman bahwa kode transaksi terakhir yaitu trans 012. Sekarang kita coba untuk mengecall function. Nah, karena untuk mendapatkan sebuah kode detail ini tidak memerlukan sebuah parameter, jadi langsung saja kita select functionnya, function get kode transaksi. Maka nantinya plus kode transaksi. Maka nantinya kita akan mendapatkan sebuah kode transaksi baru. Kita kirim. Oke, mohon maaf. Ternyata tidak ada namanya. Kita lihat untuk memastikan. FN get kode transaksi. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa kode transaksi baru yaitu adalah kode transaksi 013 sesuai dengan tabel transaksi. Nah, kita lihat tabel transaksi. Kode transaksi terakhir adalah trans 12. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah kode transaksi baru, maka kode transaksi yang baru itu adalah trans 13. Lanjut untuk kode pembayaran. Di sini ada PMBR 003, jadi seharusnya pembayaran baru yaitu PMBR 004. Kita langsung tes saja teman-teman dengan memanggil fungsi fn get kode pembayaran. Dan ini tanpa parameter, jadi kita tidak usah memasukkan parameter. Kode pembayaran baru. Langsung saja kirim. Nah, kode pembayaran baru yakni PMBR 004 sesuai dengan pembayaran terakhir yakni PMBR 003. Selanjutnya kita ingin mendapatkan kode detail yang baru. Jadi kita panggil function get kode detail tanpa parameter. Kita kirim. Nah, di sini kode detail baru ini DTRN 009. Kita lihat pada tabel detail transaksi. Apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Karena kode detail terakhir pada tabel detail transaksi yakni adalah DTRN 018. Maka kode detail yang baru adalah DTRN 019. Selanjutnya adalah get harga dari produk. Nah, karena pada get harga produk ini memerlukan parameter kode produk, maka kita terlebih dahulu set parameter kode produk. Ini misalkan produk 030. Selanjutnya kita panggil functionnya fn get harga produk. Kita masukkan parameternya kode produk. Kirim. Oke, harga produknya yaitu adalah 100.000. Kita lihat pada tabel produk untuk memastikan produk dengan kode produk 030 apakah sudah 100.000 harga jualnya. Ya teman-teman, sama yakni 100.000. Nah, nantinya function get harga produk ini digunakan pada prosedur penambahan data pembayaran
dan juga pada trigger nantinya untuk mengupdate data total transaksi. Mohon maaf, maksud saya digunakan untuk tabel pembayaran saja, karena yang di-get hanya harga produk, bukan total transaksinya. Oke, yang terakhir ini baru get total transaksi. Nah, dalam function ini diperlukan yakni parameter kode transaksi. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu variabel transaksi, kita berikan nilai kode transaksinya yaitu TRNS 012. Setelah itu kita panggil functionnya get total transaksi. Kita masukkan variabelnya sebagai parameter. Lanjut. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa total transaksi dengan kode produk trans12 adalah 6000. Kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai teman-teman, bahwa di sini total transaksinya 6000. Kita coba untuk transaksi lain. Yakni transaksi, misalkan transaksi 10. Kita select and get total transaksi at kode transaksi. Oke, kita kirim. Nah, di sini kita dapatkan 33.000. Apakah sudah sesuai? Oke, sesuai ya teman-teman. Transaksi dengan transaksi 010 total transaksinya 33.000. Oke, itu untuk function. Selanjutnya adalah trigger. Di mana trigger di sini adalah sebuah script perintah MySQL yang memicu suatu kejadian dalam database MySQL berupa aksi insert, update, dan delete setelah syarat tertentu, yakni terdapat event, timingnya maksudnya adalah after atau before, dan juga eventnya yakni insert, update, dan delete. Nah, pada trigger di sini kami sudah menyiapkan 6 buah trigger, yakni yang pertama update total transaksi, update status transaksi, update before update produk, after insert transaksi, before update transaksi, dan after delete transaksi. Oke, lanjut saja ke trigger yang pertama. Di sini ada update total transaksi, di mana trigger ini berfungsi nanti ketika user memasukkan data pada tabel detail transaksi, maka nantinya total transaksi yang sebelumnya kosong pada tabel transaksi akan diupdate sesuai dengan jumlah produk yang dimasukkan dalam tabel detail transaksi sesuai dengan kode transaksinya. Dimana nantinya trigger ini memiliki timing yakni after dengan event insert. Unitnya setelah kita menginsertkan data pada tabel detail transaksi, maka pertama-tama kita deklarasikan sebuah tabel baru, sebuah variabel baru yakni total transaksi. Nah, setelah itu kita select kita memanggil function get total transaksi tadi agar nantinya kita mendapatkan total transaksi dari kode transaksi itu. Nantinya kita masukkan ke dalam variabel total transaksi. Setelah itu kita mengupdate tabel transaksi yakni dengan mengeset total transaksinya sesuai dengan total transaksi yang baru, di mana kode transaksi sama dengan new kode transaksi dari tabel transaksi ini. Itu untuk update total transaksi. Selanjutnya ada update status transaksi. Jadi, jika sebuah transaksi sudah dilakukan sebuah pembayaran, maka nantinya transaksi yang awalnya berstatus pending akan diupdate menjadi berhasil. Bagaimana melakukannya? Yakni
Dengan timing insert, dengan timing after, dan invert insert on tabel pembayaran. Jadi, setelah dilakukannya insert pada tabel pembayaran, kita akan mengupdate tabel transaksi dengan mengeset kode statusnya menjadi 1, dan ada kondisi where, di mana where kode transaksi sama dengan new kode transaksi. New kode transaksi ini adalah kode transaksi yang baru dimasukkan pada tabel pembayaran ini. Seperti itu. Yang ketiga ada trigger before update produk. Jadi ketika sebuah harga dari sebuah produk itu diupdate, nantinya riwayat tersebut akan terekam pada tabel log harga produk. Bagaimana caranya? Yakni dengan timing before dan event update, yakni sebelum mengupdate pada tabel transaksi, kita insert terlebih dahulu data pada tabel log harga penjualan, harga jual produk, yakni dengan mengeset kode produknya, harga lamanya yakni harga lama yang dijual, dan juga harga barunya yakni new harga jual. Waktu perubahannya sama dengan now, ini sesuai data itu di insert. Jadi pada tabel log harga jual produk ini terdapat 4 buah kolom, yakni kode produknya, harga lamanya dan juga harga barunya, dan harga waktu perubahan data tersebut. Selanjutnya ada trigger update transaksi, yakni ketika dilakukan update pada data transaksi, nantinya riwayat update tersebut akan tersimpan dalam tabel log transaksi. Bagaimana caranya melakukan? Yakni dengan memanggil timing before dan event update sebelum mengupdate tabel transaksi, maka kita menginsertkan terlebih dahulu data pada log transaksi, yakni dengan mengeset kode transaksinya, nomor HP tujuannya, total transaksinya, status transaksinya, dan status lognya di sini, agar nantinya kita bisa mengetahui ini tuh lognya apa. Nah, lognya di sini berarti before update, jadi user tuh tahu loh, oh ternyata dilakukan update pada tanggal sekian, seperti itu. Sama juga pada trigger selanjutnya, yakni after insert transaksi. Di sini bedanya adalah ketika kita melakukan insert pada tabel transaksi, maka nantinya akan terekam riwayat-riwayat penambahan data pada tabel transaksi itu. Nah, bedanya pada trigger sebelumnya, di sini terdapat status lognya. Status lognya di sini kami gunakan yaitu after insert. Jadi supaya user admin tahu bahwa oh ini dilakukan sebuah insert data nih pada tabel transaksi. Tuh. Selanjutnya ada delete. Untuk delete di sini sama, yakni ketika pada tabel transaksi itu di delete atau dihapusnya sebuah data, maka nanti data yang dihapus itu akan terekam. Data mana yang dihapus? Dengan status lognya after delete. Nah, langsung saja untuk prakteknya di sini, saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah data transaksi baru, yakni kita set dulu dengan menggunakan prosedur. Kita set nomor HP-nya 083 114. Setelah kita set nomor HP-nya, bakal kita panggil prosedurnya, yakni SP tambah transaksi. Kita masukkan parameternya. Nah, setelah itu kita lihat di sini pada tabel log transaksi, apakah data yang tadi itu sudah terekam riwayat penambahan datanya. Kita lihat paling bawah. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa transaksi di sini terlihat tidak berguna. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini transaksi tadi yang dimasukkan itu sudah terekam, yakni dengan status log transaksinya itu adalah after insert. Dengan tanggal lognya yaitu hari ini jam 13.46. Oke. Selanjutnya yaitu trigger mengupdate data transaksi. Kita coba update data transaksinya.
Oke, misalkan kita ingin mengupdate nomor teleponnya ya teman-teman ya. Kita pakai kita update TB transaksi. Kita set no HP-nya itu sama dengan 099 198. Jangan lupa kita kasih clause where kode transaksi sama dengan transaksi 13. Oke, kita kirim. Nah, ini kan kita sudah update tabel transaksi datanya. Oke, sudah terupdate ya teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang di log transaksi apakah sudah terekam atau tidak. Nah, sudah terekam ya teman-teman ya, bahwa dilihat di sini dengan kode transaksi 013, nomor HP tujuannya 083 ini sudah diadakan update. Cuma di sini kita tidak mengginikan update-nya nomor HP-nya karena di sini kita lakukan before-nya. Oke, selanjutnya kita coba delete transaksi. Oke, kita delete transaksi teman-teman. Delete from TB transaksi where kode transaksi sama dengan transaksi 13. Oke, kita delete. Kita lihat pada lognya apakah sudah di delete. Oke, jadi transaksi dengan kode transaksi 13 ini sudah berhasil di delete ya teman-teman. Nah, ketika sudah kita mendelete transaksi itu, barulah nomor transaksinya terupdate. Kita tadi kan di sini kita pakai before update ya. Jadi data nomor HP tujuan ini masih data HP yang lama seperti itu. Nah, beda dengan after delete, nanti datanya itu merupakan data yang terbaru. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk trigger pada tabel transaksi. Selanjutnya trigger update product ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengupdate harga produknya, dari sebuah produk. Update harga, update tabel produk, set harga produk sama dengan 7.000 misalkan, where kode produk sama dengan BRD 001. Oke, terjadi error. Oh, ternyata tidak ada harga jual ya teman-teman ya. Oke, di sini harga jualnya sudah terupdate. Kita lihat sendiri dulu. Untuk tabel produk, apakah produk dengan kode 001 sudah terupdate harga jualnya? Ternyata sudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel log harga jual produk. Apakah sudah terupdate? Nah, sudah teman-teman. Dimana di sini produk 001 harga lamanya 6.000, harga barunya 7.000. Sudah terekam riwayatnya dengan waktu perubahannya yaitu pada jam 13.51 tanggal 28 November. Update total transaksi pada sebuah transaksi. Oke, untuk total transaksinya di sini, ketika kita ingin menambahkan tabel data pada kode transaksi, maka intinya total transaksi pada tabel transaksi akan berubah. Sebagai contoh, kita masukkan kode tabel data pada tabel data transaksi. Kita set pertama-tama kode transaksi yang ingin ditambahkan detailnya, TRNS 12. Kode produknya yang ingin kita tambahkan, produk
003 030 misalkan. Lalu kuantitinya 1. Nah, selanjutnya kita panggil prosedurnya SP tambah detail, kita masukkan kode transaksi, kode produk, quantity, dan subtotal. Oke. Nah, setelah kita masukkan, maka seharusnya tabel transaksi itu datanya sudah terupdate total transaksinya. Maka kita lihat. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa ketika kita memasukkan data pada tabel detail transaksi, maka nantinya total transaksi pada tabel transaksi akan berubah sesuai dengan data yang dimasukkan pada tabel detail transaksi. Nah, di sini sudah berubah data total transaksinya, yakni sebanyak 106.000 sesuai dengan data yang sudah kita masukkan tadi, yakni dengan harga produk yaitu 100.000 ditambah 6.000 jadinya 106.000. Nah, selanjutnya bagaimana? Yang terakhir adalah trigger untuk update status transaksi. Nah, untuk mengupdate sebuah status transaksi diperlukan sebuah pembayaran. Jadi ketika sebuah pembayaran dilakukan, maka artinya status transaksi akan berubah menjadi berhasil. Nah, di sini terdapat banyak sekali status transaksi yang dengan transaksinya itu masih 2, yakni pending. Untuk dapat merubahnya menjadi 1, yakni harus dilakukan sebuah pembayaran. Sebagai contoh ya, misalkan teman-teman ya, untuk transaksi 011 kita adakan pembayaran misalkan. Kita pertama set kode transaksinya menjadi transaksi 11. Lalu kita call SP tambah pembayaran. Kita masukkan kode transaksinya. Oh ya, sama gini ya, total bayar. Pembayarannya 100.000 ya teman-teman ya. Oke, pembayarannya 100.000. Nah, setelah kita tambahkan data pada tabel pembayaran, maka kita lihat data transaksi dengan kode transaksi trans 011 apakah sudah berubah statusnya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Di sini statusnya sudah berubah menjadi 1 karena sudah dilakukan sebuah pembayaran. Dan kita lihat pada tabel pembayaran juga apakah sudah bertambah datanya. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini tabel pembayaran sudah berubah dengan kode pembayaran PMBR 004, kode transaksinya trans 11, total transaksi 100.000, total bayar 100.000, dan kode statusnya sudah berhasil. Nah, jadi itulah tadi pemaparan project UTS Advanced SQL yang sudah kami buat mengenai sistem informasi penjualan pulsa operator pada studi kasus PointResell, yakni Advanced SQL Prosedur, Trigger, dan juga Function. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai view pada Advanced MySQL, di mana view ini dapat didefinisikan sebagai tabel virtual. Nah, tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan query, atau untuk keamanan menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Nah, view adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nomor tertentu, sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menuliskan ulang query tersebut. Nah, pada database sistem informasi penjualan pulsa operator pada toko PointResell, terdapat beberapa view, yakni yang pertama adalah view transaksi gagal,
view transaksi pending, view transaksi sukses, view transaksi bulanan, dan view transaksi harian, dan view transaksi mingguan. Jadi total view yang terdapat pada database penjualan pulsa operator pada toko phone resell itu terdapat 6 view. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi dari view ini. Nah, di mana yang pertama di sini adalah view transaksi gagal. Di mana view transaksi gagal merupakan tabel virtual yang digunakan untuk memanggil data transaksi dan data status yang terdiri dari kode transaksi, tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan status dengan nama view adalah transaksi underscore gagal. Nah, fungsi utama dari view ini adalah yakni untuk menampilkan data transaksi yang transaksinya gagal. Jadi, ketika kita memanggil view ini, maka yang muncul adalah data-data yang transaksinya telah gagal. Berikut adalah perintah MySQL pada database ini adalah dengan meng-create view transaksi, di mana dalam create view kita tuliskan nama view yang kita buat. Di sini saya buat transaksi underscore sukses, di mana as select kita memilih kode transaksi, tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan kita mengambil pada tabel status dengan kita mengambil nilai status dari tabel transaksi. Nah, di sini kita menggunakan inner join dari tabel status dengan tabel transaksi, di mana tabel status dengan kode statusnya itu adalah bernilai 3. Yang berarti di sini adalah 3 itu berarti gagal, yang kedua itu adalah pending, dan yang satu itu artinya berhasil. Nah, langsung saja kita ke database. Nah, kita ke database dan kita. Nah, apabila kita memanggil view transaksi gagal ini, maka kita bisa lihat select from view transaksi gagal. Maka apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat bahwa pada database ini menunjukkan data transaksi yang telah gagal, di mana pada view ini kita diperlihatkan tentang tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan status. Di sini adalah data-data yang telah gagal dalam transaksi. Nah, itu adalah contoh dari perintah view dari transaksi gagal. Nah, selanjutnya adalah view transaksi pending, di mana hampir sama dengan view transaksi gagal. View transaksi pending ini menampilkan data transaksi yang pending dengan nama view transaksi pending, di mana pada perintah query MySQL ini hampir sama dengan pada view transaksi gagal, namun kondisinya yang berbeda, di mana di sini adalah dengan kode status itu bernilai 2. Yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi, jika 3 itu artinya gagal, 2 itu artinya pending, dan 1 itu kode statusnya milik dari berhasil. Nah, langsung kita ke database, dan kita ke SQL, dan kita panggil select from transaksi pending. Dan apa yang terjadi? Maka data pada view transaksi pending ini akan menunjukkan data-data yang sedang pending. Kita bisa lihat bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data yang 7 transaksi yang sedang pending. Mana di sini menunjukkan tanggal transaksi, nomor HP tujuan, total transaksi, dan status. Nah, selanjutnya adalah transaksi sukses. Nah, transaksi sukses itu hampir sama dengan dari transaksi berhasil, transaksi pending dan transaksi gagal. Namun pada perintah MySQL ini yang berbeda adalah kondisinya, di mana di sini kode statusnya itu harus bernilai 1.
lihat, kita ke SQL, select from transaksi sukses. Maka kita eksekusi dan kita akan menampilkan data transaksi yang berhasil atau sukses. Di sini terdapat 2 data yang sukses. Nah, selanjutnya adalah view transaksi bulanan. Di mana view transaksi bulanan ini merupakan tabel virtual yang digunakan untuk memanggil data transaksi dan data status yang terdiri dari kode transaksi, tanggal transaksi, dan status dengan nama view adalah view transaksi bulanan atau V transaksi bulanan. Nah, fungsi utama dari view ini adalah menampilkan histori data transaksi yang terjadi selama 1 bulan ke belakang. Nah, di sini kami menggunakan date sub, current date, atau interval 1 month untuk menjelaskan atau mengembalikan nilai tanggal setelah interval waktu atau tanggal tertentu. Berikut adalah perintah dari MySQL untuk membuat view pada transaksi bulanan. Di sini kita meng-create view dengan nama view transaksi bulanan dan kita select dari tabel transaksi. Kita mengambil nilai kode transaksi, kita mengambil tanggal transaksi, dan pada tabel status kita mengambil nilai status dan kita melakukan inner join dari tabel status dengan tabel transaksi. Nah, di sini di mana kondisinya where, di mana tanggal transaksi itu lebih dari sama dengan date sub, current date dengan interval waktu 1 bulan. Nah, langsung saja kita panggil pada database, select from view bulanan. Maka kita lihat apa yang terjadi. Kita eksekusi. Dan di sini kita menampilkan data-data yang sudah terjadi atau data transaksi yang 30 hari ke belakang, 1 bulan ke belakang. Kita bisa lihat di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 transaksi yang terjadi selama 1 bulan ke belakang. Kita bisa lihat di sini dapat sukses, pending, gagal. Nah, setelah bulanan terdapat mingguan. Hampir sama dengan view transaksi bulanan, namun di view transaksi mingguan itu hanya menampilkan data transaksi yang terjadi selama 1 minggu. Nah, di sini perintah MySQL-nya hampir sama. Di sini kita yang membedakan itu adalah di kondisinya, di mana tanggal transaksi itu bernilai lebih dari sama dengan date sub, current date dengan interval 7 hari. Nah, langsung saja kita panggil select from view transaksi mingguan dan kita eksekusi dan akan menampilkan data transaksi yang terjadi selama 1 minggu ke belakang, di mana bisa kita lihat terjadi sukses, dan pending. Nah, yang terakhir adalah view transaksi harian, di mana view transaksi harian itu hampir sama dengan dengan view transaksi bulanan dan view transaksi mingguan. Namun yang membedakan adalah kondisinya, di mana di sini adalah tanggal transaksi itu sama dengan current date, atau artinya tanggal transaksi yang sekarang itu tampilkan di hari sekarang juga. Yuk, langsung saja kita ke database dan kita ke SQL dan kita panggil select from view transaksi harian dan kita eksekusi. Dan apa yang terjadi, dan ternyata view transaksi harian ini kosong atau tidak ada transaksi yang terjadi pada hari ini. Oke. Baik, sekian dari presentasi yang kami dapat sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi Om.